Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kuningan di mana wae ayana, dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita jumpa lagi di Kabar Kuningan Channel dan luar biasa Pak Ustadz. Akang Ustadz ya, Akang Ustadz. Jadi saya bisa bersilaturahmi dengan Akang Ustadz. Beliau adalah rekan saya, aktivis pendakwah, aktivis pendidikan ya. Betul. Tuh, alhamdulillah Ustadz. Jadi pada hari ini kita akan ngobrol santai tentang aspek kehidupan remaja atau apa ya, generasi muda mungkin ya, generasi muda. Nah, pada ngobrol santai kali ini Ustadz, gimana tuh kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Di Alhamdulillah, ya. sore yang cerah ini, ya. tentu semoga kesehatan turut meliputi kita semua. Amin. Sehat, yang penting Yang sehat. penting Ya. sehat meskipun dompet tipis. Nah, dompet tipis kalau tidak sehat ya Iya. semakin ini ya, tidak sehat dan dompet tidak sehat gitu. Ya, alhamdulillah. Kesibukannya apa nih? Ya, kesibukan sebagai pengajar, Ya. juga di sela-sela mengajar juga menyempatkan mengabdikan kepada masyarakat dengan Ya. mengisi majelis-majelis taklim gadis 60-an dan gadis 50-an. Iya, berarti ini ya, sering bertemu dengan gadis-gadis zaman dulu gitu ya. Ya, zaman heubeuh. Zaman dulu ya, ibu-ibu yang sudah sepuh. Tapi itu Akang Ustadz ini gimana tuh? Maksudnya kalau ketika berdakwah ya dengan ibu-ibu begitu, yang disampaikan biasanya tuh tentang apa begitu ya? Kebanyakan temanya tuh. Iya, tentu bahasa yang disampaikan sangat berbeda dengan bahasa ketika kita mengajar, baik di dunia sekolah maupun di dunia kampus. Iya, Kalau dunia sekolah maupun kampus kan idealnya berbagai macam teori disampaikan, Iya, gitu, dan penyampaiannya pun secara ilmiah. Ilmiah ya. Nah, kalau ibu-ibu secara ilmiah, baik ibu-ibu secara menurut terminologi lah. Iya. Pusing lieur namanya teh. Nah, betul. Sehingga pembawaannya pun dengan penuh guyon, dengan penuh canda, sehingga materi yang disampaikan bisa diserap oleh jamaah ibu-ibu. Jamaah ibu-ibu ya, alhamdulillah. Udah luar biasa nih Akang Ustadz ini. Kalau boleh tahu mungkin nama lengkapnya atau Akang Ustadz ini dari mana asalnya? Mungkin penonton Kabar Kuningan juga ingin tahu secara pribadi ya. Iya. Nama misalnya tadi saya lupa. Jangan kenalin. Saya nggak kenalin. Ini Iya. Nama Sofyan Asep Nugraha atau dikenalnya dengan Sofyan Asundawi. Asundawi, ya. Artinya produk asli orang Sunda. Iya. Dan sekarang tinggal di daerah Cigugur, tepatnya di Cipari. Asal sendiri dari ujung timur Kuningan, daerah timur Cimahi. Atau mendekati perbatasan dengan Cirebon sana. Cirebon. Oh, begitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, begitu pemirsa. Jadi Akang Sofyan ya, Akang Sofyan mungkin supaya lebih akrab gitu ya. Beliau dari Cimahi dan sebagai aktivisnya. Jadi tadi kita ngobrolin apa ya? Oh ya, ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Nah, menurut Akang Sofyan ini, kalau ibu-ibu kan udah jelas ya, beliau ini kan rajin gitu ke pengajian. Generasi muda nih, khususnya yang ada di Kuningan gitu, apa pandangannya, harapannya dan lain-lain mungkin. Ya, kita maklumi bersama dan kita ketahui bersama barudak ngoraki warimahnya Kang ya. Terasa miris. Mirisnya kenapa? Pertama, baik dari sisi remajanya, apalagi selama pandemi Covid ini, mereka disibukkan dengan gadget, daring, handphone. Kemudian dari sisi pergaulannya yang cenderung sekarang sudah melewati batas kenormalan. Beberapa info hari yang lalu bahkan ada seorang remaja yang ditangkap polisi karena narkoba, minuman keras. Ini kan prihatin buat kita, nongkrong gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang kurang baik bagi generasi bangsa kita saat ini. Karena zaman ya mungkin zamannya berubah atau beda ya mungkin dengan dulu gitu kan. Kalau dulu cukup main engklak-engklakan ya gitu. Di sawah atau main bola ya. Terus ngojai di walungan. Nah, itu dia salah satu hobi setiap hari Minggu pagi itu. Kalau sekarang mah anak-anak sudah mengalami perubahan zaman, mainannya itu ya tadi. Ya, lebih cenderung handphone, sehingga ruang handphone inilah yang menjadi penyekat kesosialan gitu, penyekat daripada kebersamaan. Iya. Kalau dulu kita setiap hari Minggu itu ngumpul di mana ya. Kita main ke kebun, main ke sawah, main ke leuweung gitu. Kalau sekarang begitu hari Minggu cenderung pada di rumah masing-masing. Tapi walaupun kadang ngumpul tapi masing-masing. Nah, itu dia. Ngumpul tapi malah handphone masing-masing. Nggak pernah ngobrol pemirsa. Itu yang terjadi. Oke, aduh jadi miris ya.
Jadi memang sedikitnya luntur mungkin agama itu ya. Iya. Ajaran agama, nilai-nilai agama. Nilai agama, norma-norma agama itu seringkali ditinggalkan. Oke, itu jadi kehidupan ini ya, remaja begitu. Kehidupan remaja. Kira-kira Kang solusinya tuh ya, bagaimana untuk mengembalikan nilai-nilai apa sih, nilai agama gitu ya dalam kehidupan buat remaja, khususnya di Kuningan gitu. Ya, ini tentu tidak bisa lepas baik seorang guru maupun orang tua saja, akan tetapi ini butuh satu kesatuan kesadaran. Wabil khususnya itu kan peran daripada orang tua. Peran daripada orang tua. Harus adanya ketegasan, harus adanya kedisiplinan yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya. Sekarang kan semakin anak dimanja-manja, semakin ngelunjak, Kang. Iya. Gitu. Semakin anak dibiarkan, maka semakin merasa angkuhna gitu. Sehingga kalau kita dulu itu istilahnya kita tuh dititah sama kolot itu hampang birit. Gitu. Nih pangbelikan tarasi. Nah, tolong ya bari. Iya. Gitu. Sekarang mah pang meserkeun uyah ka warung kelah sakadap nuju FF. Gitu. Bedanya seperti itu. Jadi itu ya peran serta sekarang kan daring ya. Kan? Sebetulnya itu kesempatan anak itu dikembalikan ke orang tua. Betul. Nah, peran orang tua yang di sini berperan. Tapi kan daring juga sudah mau selesai ya. Sudah mau sekolah biasa lagi, mudah-mudahan normal. Jadi begitu. Jadi kita ambil manfaatnya corona ini, jangan dijadikan alasan anak-anak semakin terpuruk ya. Betul, seperti itu. Kesempatan di rumahnya kan ya. Iya, ini sebetulnya kesempatan orang tuanya mengetahui sejauh mana psikologi seorang anak, betul, karakternya, wataknya. Gitu. Kalau selama ini kan kita tidak tahu di sekolah teh nah Hawaii eta budak teh gitu. Ternyata setelah dikembalikan ada IPJ sing horeng budak teh malas-malasan. Seperti ini. Ingat tahu bahwa lagi saya malas-malasan turun ke anak. Nah, di situ jadi nilai evaluasi buat kita semua. Iya. Meskipun sebentar lagi akan PJJ, tetap peran orang tua itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Terus, selagi anak itu masih berada di wilayah kita, lingkungan kita, di rumah kita, peran kita harus tetap senantiasa ekstra menjaga, membimbing, dan mengarahkan anak-anak kita. Mengarahkan ya. Jadi kalau anak main handphone terus, ya sekali-kali banyak kedah di ini ya. Nah itu. Di anak kecil ulah mau meting handphone gitu nya. Omean itu namanya pacul gitu ya. Bantu bapak mana ke sawah. Nah itu. Ulah ayo nya isuknya. Memang ada waktunya mereka bermain. Betul. Ulah kamalinaan lah. Nah itu. Ayo wae. Alhamdulillah pemirsa, jadi ka warga Kuningan di mana wae aya nya nu di lembur, nu di kota, nu nyaba kan aya. Terus ulang gunakeun kesempatan daring barudak di rumah teh. Dikeun orang tua berperan utama di dia, guru mah kan nanti di sekolah gitu. Ini sebetulnya tugas yang berat itu bagi seorang tua adalah menyatukan chemistry hati seorang anak. Gitu. Chemistry itu yang sulit didapatkan antara anak dan orang tua. Kenapa ini perlu sekali? Karena kalau misalnya seorang anak maupun orang tua tidak ada chemistry, tidak ada penyatuan hati, penyatuan jiwa, wah bahaya ini. Bahaya apa? Nanti seorang anak bisa angkuh dengan sendirinya. Kemudian seorang anak tidak merasa bahwa dia bagian daripada tanggung jawab orang tuanya. Seorang anak merasa, oh saya nggak peduli deh nasihati orang tua, saya nggak peduli deh arahan dari orang tua. Nah ini yang dikhawatirkan. Gitu. Chemistry yang perlu dibentuk. Artinya penyatuan rasa hati dari orang tua kepada seorang anak. Iya. Gitu. Caranya, Kang, kalau ini misalkan kayak gimana ya? Misalkan saya punya anak ya, laki-laki. Apa kita misalkan ajak main berdua gitu ya, ngobrol, curhat gitu mungkin ya? Ya, itu bisa memposisikan gitu mungkin ya. Kalau masih tingkatan anak SD, kita lebih disesuaikan. Contohnya adalah dia lebih suka bermain, kita ajak bermain berdua ke berenang atau jajan kemana gitu. Terus sorodotan kalau ada gitu. Itu kalau misalnya anak tingkat SD. Nanti anak-anak tingkat SMP ataupun SMA beda lagi. Coba sekali diajak main kemana gitu, makan. Kalau misalnya ada camping gitu. Nah itu yang bisa menyatukan. Tapi bukan hanya itu saja. Di situ ada sebuah nasihat yang harus tertuangkan. Jadi berupa apa namanya tuh? Curhatan seorang anak gitu, bahwasanya AA, teteh berupa nasihat-nasihat penyadaran jiwa. Karena kan sebaik-baik guru itu dia yang mampu menyalurkan nasihatnya ke dalam hatinya, bukan sebatas kepada telinganya gitu. Dengan mungkin sentuhan karena anak tuh kan disentuh, diusap-usap, AA gitu ya, jadi dibuat nyaman. Nah itu seperti itu. Tapi masalahnya juga pemirsa, kadang orang tuanya juga sibuk, Kang. Nah itu yang jadi masalah. Sebetulnya gimana nih Akang ini melihat kehidupan berproses anak, orang tua yang
kadang kurang memperhatikan anaknya. Nah itu gimana sekarang dibalik gitu ya? Nah ini yang terjadi di era sekarang. Karena orang tuanya sama-sama karir, bekerja, sama-sama sibuk, sehingga mindset daripada orang tua zaman sekarang itu adalah membesarkan anak, mendidik anak itu cukup sampai SD. Cukup sampai dia TK. Setelah itu udahlah ada pembantu, ada babysitter. Ini kesalahan yang fatal. Sebetulnya yang namanya pendidikan, pengarahan anak itu selama anak itu masih berada di lingkungan kita, selama anak itu masih berada di dalam pengawasan kita, itu tanggung jawab orang tua. Kalau sekarang kan atos teuing datos ageng lah, mangga we bade amang dugi tabu sabar oge. Ini kesalahan yang sangat fatal menurut saya. Gitu. Atau misalnya dia sudah sekolah sampai jam 3 sore, nggak apa-apa biarin jam sore sampai malamnya semaunya dia, ini juga kesalahan. Jadi seolah-olah menyerahkan pendidikan itu kepada sekolah, padahal pendidikan yang utama itu adalah pendidikan akhlak dan pendidikan karakter di rumahnya. Itu pun yang terjadi ketika orang tuanya sibuk, bagaimana pulang sore pulang malam tetap harus ada sentuhan moral. Jadi mengatur polanya yang misalkan pagi orang tuanya bekerja ya, memang bekerja, ada yang jualan, dagang di pasar, kerja di kantor atau apapun, nanti pulang ke rumah tuh ada waktunya momen simpen semua pekerjaannya, mungkin gitu ya. Mulailah berinteraksi dengan anak-anak. Nah, itu yang kadang sulit ya. Karena kita juga kadang pulang dari sekolah tuh ngomong handphone. Tapi memang bukan apa-apa, memang kita sebatas lihat WhatsApp gitu ya. Tapi jangan sampai pulang dari pekerjaannya, misalkan ada orang tua, sampai ke rumah tuh rebahan. Ngomong handphone terus dari siang. Kebablasan sare. Budaknya dilurkeun. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Orang tua juga kan kita mah orang tua zaman dulu yang ngalamin teknologi ya. Jadi harus orang tua juga sama ya, anak juga sama. Tuh, sehingga ketika anak kurang sentuhan dari orang tuanya, dia berusaha mencari kenyamanan dari yang lain, gitu. Apalagi kalau misalnya katakanlah seorang perempuan, kurang sentuhan daripada orang tuanya, kasih sayangnya, kurangnya bimbingan, komunikasi, merasa dicuekin, bahaya. Itu sensitivitas seorang perempuan itu lebih terasa dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki mau peduli mau enggak, orang tuh cuek bodoh ting, gitu ya. Gitu. Tapi kalau seorang laki-laki perempuan, kok kenapa sih mama saya kok nggak seperti ini, kok ayah saya nggak seperti ini sih, kok teman saya mau lebih perhatikan ya, sehingga dia mencari pendekatan kepada yang lain ya. Gitu. Jadi perempuan lebih sensitif ya. Memang betul, memang ketika dompet suami itu tebal tuh dia sensitif, tahu gitu. Tapi kalau sudah tipis dompet di kita tuh di suami sensitif, tahu juga. Jadi sensitif. Ya betul, memang perasaan perempuan itu lebih peka ya, kan orang tuanya kok ngebiarin, ngecuekin juga dia akan merasakan gitu kan ya, nggak terlalu cuek. Ya pemirsa, ini ngobrol santai, ya mudah-mudahan sih insya Allah kalau ada manfaatnya ya, insya Allah untuk ada manfaatnya khususnya untuk keluarga Kuningan yang menghadapi masa pandemi, kondisi anak-anak ada di rumah, mungkin kita lupa, terlalu sibuk ngejar urusan dunia ya, kerja isuk nepikeun ka sore, hulu jadi sirah jadi hulu, hulu ternyawa jadi beratnya sibuk, anak-anak dikorbankan begitu. Mungkin Kang ada masukan lagi mungkin untuk warga di rumah yang lagi nonton channel Kabar Kuningan ini, kira-kira apa lagi? Iya, buat pemirsa Kabar Kuningan, channel Kabar Kuningan dimanapun berada, semoga pembahasan ringan, pembahasan santai ini ada istilah Sunda itu sasireun sabeunyereun. Ya, ada sedikit-dikit yang bisa kita ambil manfaatnya, ambil hikmahnya. Bahwa mau tidak mau, apapun status pendidikan kita, apapun status pekerjaan kita, yang paling utama adalah tetap merangkul, merawat, membimbing, mengarahkan anak-anak kita. Jangan sampai ada saya mah tuh SD acan kumaha ngajaran budakna gitu. Iya soalnya gitu ya. Anu gitu, sabodo teuing lah kerep sorangan we gitu. Nah, artinya semampu kita, sebisa kita, ketika anak-anak kita butuh bantuan daripada kita, maka yang harus kita utamakan adalah perhatian, curahan daripada orang tua kepada anaknya. Ayo atuh dibantu ku mama apa. Sok sanaos, orang itu bisa tuh. Setidaknya ada rasa care, pedulinya itu. Gitu. Itu yang dibutuhkan anak-anak kita. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana orang tua itu senantiasa terus memantau perkembangan anak. Kenapa harus memantau? Karena sekarang ini kalau misalnya orang tua tidak peduli, hanya sekedar nih HP silakan pulsana, jajana gitu. Tanpa memperdulikan kualitas seorang anak. Gitu. Kalau misalnya dia masuk di sekolah
apa tuh MD TPA seperti itu. Kita harus tahu juga ini hafalannya sudah sampai mana, udah bisa baca tulis belum, cari hitungnya. Kemudian dia sudah bisa mengejak belum. Nah, jangan sampai dia pulang SD, pulang dari sekolah dari TPA MD ya. Bahasa kita apa sorgolewas gitu ya. Kita nganterin pulang tanpa menanyakan. Nah, ini bedanya orang tua dulu dengan sekarang yang kita rasakan ya. Orang-orang tua, khususnya orang tua saya dulu itu betul-betul kumaha ngaosna kapungkur kayak gitu. Sekarang naon ikro sabaraha ayeuna gitu. Sehingga kita ada kesadaran diteruskeun wae. Nah, itu. Ayo sekarang kan mungkin yang pertanyaannya, level sabaraha Mobile Legends. Siapa ya? Pipayerna level sabaraha kayak gitu. Ulahnya ditaros teh ya hafalanana gitu. Oh ya mah level Mobile Legends ditaroskeun. Laras pisan, betul pisan lah. Gitu manawi. Nah, Pak Ustadz, Kang Ustadz ya alhamdulillah melalui ngobrol santai tapi insya Allah bermakna. Mohon amin. Ka wargi Kuningan, mudah-mudahan ieu aya manfaatna tong hilap ka warga Kuningan anu ngagaduhan usaha nya. Laras. Hoyong diwawancara model kieu. Mohon. Nah, gaduh usaha, gaduh bisnis, gaduh tempat, hoyong di syuting ku kabar Kuningan mangga biasa. Kantun kontaknya nomor deskripsi di WA di WA-na ya nomor kontaknya. Insya Allah kami dari tim Kabar Kuningan datang meliput dan mengekspos bersilaturahim supaya usahanya atau keinginannya supaya kita bisa memunculkan gitu. Betul. Ya, supaya bisa dikenal begitu. Itu saja barangkali ya Kang Ustadz, Kang Sofyan, hatur nuhun. Sami-sami Kang mohon. Sehat selalu. Amin dan maju Allah. Terus channel Kabar Kuningan. Hatur nuhun ya. Sakitu we para wargi hapunten tina kalepatanna tong hilap subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.